Sebelumnya saya bekerja di perusahaan pertambangan di Kalimantan Tengah, di Astra Group. Di perusahaan tersebut saya membidangi Community Development and External Relation. Di situ saya banyak belajar mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, peternakan, kemudian ekonomi perdagangan, dan lain-lain. Dari situ saya melihat bahwa sebenarnya semua orang bisa mandiri, dan di situ saya berpikir inilah saatnya saya dan keluarga untuk belajar mandiri, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk berhenti atau resign dari perusahaan tersebut dan mengambil jalur usaha mandiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Ujang Ruliana. Saya adalah petani dan peternak dari Desa Jagamukti. Saat ini saya melakukan budidaya berbagai macam produk pertanian seperti padi, kacang kedelai, dan kacang hijau. Itu merupakan untuk mendukung kegiatan saya di bidang peternakan, yaitu budidaya domba. Di domba sendiri saya melakukan dua aktivitas, yaitu satu untuk breeding atau peternakannya, kemudian yang kedua fattening atau penggemukan. Dan untuk saat ini saya baru populasi di angka sekitar 30 ekor. Mudah-mudahan di usia usaha saya yang ke 1 tahun ini, kedepannya saya bisa lebih mengembangkan lagi di bidang pertanian dan peternakan ini dengan konsep Integrated Farming System atau IFS. Dan dengan adanya potensi yang ada di Kampung Jagamukti dan umumnya di Kecamatan Surade, saya yakin usaha pertanian dan peternakan ini bisa berkembang. Apalagi kedepannya bisa didukung oleh berbagai macam pihak seperti dari pemerintah dan anak muda yang ada di Kecamatan Surade. Saya sendiri memutuskan untuk melakukan kegiatan usaha ini sudah setahun yang lalu. Mengenai konsep IFS itu sendiri, memang ini terinspirasi dari program yang saya jalankan selama bekerja di perusahaan. Jadi di sini saya memelihara domba. Kemudian ada juga aktivitas pertanian. Integratednya itu yaitu domba itu membutuhkan pakan. Pakan tentunya saya menanam rumput, berbagai macam jenis rumput. Kemudian di lahan tersebut juga saya tanamin palawija dan padi tentunya sebagai makanan pokok kita di sini. Dari palawija tersebut, hasil buangan-buangan dari produknya tersebut bisa digunakan untuk pakan. Misalnya kedelai atau kacang hijau. Itu nanti cangkang kedelainya ketika panen itu tidak dibuang, tetapi disimpan di dalam gudang. Itu nanti akan digunakan untuk pakan kering. Dan nanti kita belajar membuat fermentasi dan konsentrat di situ. Kemudian dari dombanya sendiri tentunya kan akan menghasilkan urin dan kotoran dombanya. Di situ kita bisa gunakan untuk pemupukan, baik itu pemupukan nantinya untuk lahan padi, kemudian lahan palawija, dan juga lahan sayuran yang setelah masa musim panen palawija ini akan saya kembangkan di bidang sayurannya. Dengan demikian
kita akan melakukan penghematan biaya operasional untuk pupuk. Kita tetap memang tidak langsung 100% menghilangkan pupuk kimia, tetapi dengan perlahan-lahan kita beralih ke pupuk organik, dan mudah-mudahan dalam tempo 2-3 tahun kita bisa full pupuk organik dengan pengolahan kotoran dan urin kambing ini secara terpisah dan dilakukan treatment-treatment seperti fermentasi dan sebagainya. Tantangan yang saya hadapi ketika memilih usaha pertanian dan peternakan ini, pertama mungkin mental ya. Mental dari keluarga besar ya. Kenapa saya yang sudah lama merantau, berada di zona nyaman di perusahaan, memutuskan untuk berhenti. Dan kemudian usaha yang saya ambil adalah usaha pertanian dan peternakan yang image-nya adalah kotor dan bau. Ya harus diakuin bahwa pertanian peternakan kotor dan bau itu menjadi sehari-hari yang dihadapi. Itu yang tantangan utama yang cukup berat ya. Kepercayaan dari keluarga besar kenapa kita mengambil jalur usaha ini. Tapi setelah dibuktikan bahwa usaha ini menghasilkan untung dan bisa lebih mendapatkan keuntungan psikologis dengan keluarga, akhirnya tantangan tersebut bisa dilalui. Kemudian tantangan yang kedua yaitu ketika proses pemilihan bibit domba. Bibit domba ternyata berbagai macam jenis dan treatment yang harus dilakukan. Memang sempat di awal-awal saya salah juga memilih bibit domba, sehingga kurang begitu pas untuk diternakan. Dalam artian anak-anak domba yang dihasilkan itu adalah kecil-kecil seperti itu. Akhirnya setelah kita melakukan komunikasi dengan beberapa teman-teman, akhirnya kita rubah bibitan atau indukan domba tersebut. Yang kedua, secara teknis peternakan, saya memang tidak menggunakan usaha ternak atau kandang domba satu full di situ, tetapi saya menggunakan sistem pemberdayaan ke masyarakat sekitar. Dalam artian kalau dalam bahasa Sunda nengah ya, nengah atau bagi hasil. Di situ tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana memilih orang atau partner untuk diajak kerjasama. Sempat juga memang ada beberapa kendala ya. Tapi yang harus diperhatikan bagi teman-teman yang akan memulai usaha dengan sistem pemberdayaan adalah kita harus jeli dalam memilih partner, mitra. Jadi jangan sampai langsung asal kasih, tapi nanti akhirnya kena bumerang di tengah jalan. Karena itu potensi kerugiannya cukup besar ya. Walaupun alhamdulillah saya bisa recovery dari potensi yang ada tersebut dan mengembalikan pola ini ke jalurnya. Dan saat ini saya masih ada 2 mitra saya dalam berusaha, 1 mitra untuk proses breeding, 1 mitra untuk fattening. Kemudian selanjutnya yang harus diantisipasi juga yaitu kita dalam proses penjualan. Ternyata dalam budidaya domba ini ada waktu-waktu tertentu di mana ada saatnya kita sebagai peternak waktunya untuk membeli bakalan, ada waktunya kita untuk menjual. Kalau kita belum hafal waktu tersebut, maka kita akan rugi. Kenapa? Karena memang harus diakui untuk di kampung ini proses usaha domba yang mengendalikan pasar adalah para tengkulak. Dan kita pun di situ harus banyak bermitra, banyak berteman dengan tengkulak, sehingga di situ kita jadi tahu pola-polanya, kapan waktunya kita untuk membeli domba, kapan kita untuk menjual domba, dan
mereka pun banyak memberi masukan bagaimana cara pemeliharaan domba sehingga domba tersebut bisa bagus sehingga nilai jualnya tinggi. Dan dengan demikian, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha apapun, khususnya di usaha pertanian peternakan ini, mungkin 6 bulan pertama yang harus dilakukan adalah carilah teman sebanyak-banyaknya. Jangan memilih teman, baik itu di bidang pemerintahannya, teman peternakan sendiri, tengkulak, kemudian teman nongkrong. Karena yakin ketika kita banyak teman, akan banyak informasi, banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Dan di situ mindset yang kita bangun adalah kita harus bisa kerjasama dengan semuanya, termasuk dengan para peternak yang ada di sekitar kita. Karena para peternak yang ada di sekitar kita, petani di sekitar kita, rata-rata memang harus diakuin peternak dan petani yang ada di kampung ini adalah umurnya adalah 50 ke atas ya. Jadi di situ kita harus banyak bergaul juga dengan para senior-senior itu, kita serap ilmunya, dan itu juga menjadi salah satu seleksi alam kita untuk membangun mitra kerja kita atau partner kita. Karena dengan bermitra dengan para orang tua tersebut, ya kita akan investasi sosial ya namanya, investasi sosial. Jadi kita aman secara sosialnya. Jadi secara ilmu kita dapat dari pengalaman mereka, plus minusnya kita dapat. Kemudian kemungkinan kita untuk mendapatkan mitra dapat. Yang ketiga, kita pun akan aman secara sosial. Jadi di situ itulah investasi sosial, sehingga peluang-peluang kendala sosial itu akan kita lewati satu persatu lebih smooth lah ketika kita membangun komunikasi dengan berbagai macam pihak tersebut. Keuntungan yang bisa kita dapatkan dari usaha peternakan ini memang cukup menjanjikan, di mana keuntungannya memang untuk fattening itu sekitar 20%, mudah-mudahan lebih itu bisa kita dapatkan ketika fattening itu kita lakukan penjualan di waktu Idul Adha atau Lebaran Haji. Namun sebenarnya keuntungan yang jangka panjang kita bisa dapatkan dari breeding atau peternakan, di mana kita di situ bisa kita menjual cempe atau anak dombanya tersebut keluar, atau kita sortir, kita pilih mana domba-domba yang kita jual keluar, mana yang domba kita simpan sendiri untuk dilakukan proses penggemukan dan kita jual di Idul Adha. Itu akan keuntungannya akan cukup signifikan. Namun dalam hal ini saya lebih memilih IFS karena keuntungan selain yang saya dapatkan dari peternakan, saya juga mendapatkan keuntungan dari peternakan, dari pertanian, yaitu dari padi, kemudian keuntungan dari palawija dan sayuran. Di situ mudah-mudahan dalam tempo 2 tahun yang akan datang siklusnya sudah berjalan lancar dan normal, di mana di situ dalam usaha IFS ini kita akan mendapatkan penghasilan tahunan, yaitu dari penjualan domba, kemudian bulanan kita bisa mendapatkan dari pertanian seperti padi dan palawija, dan untuk penghasilan harian mudah-mudahan bisa kita dapatkan dari usaha sayur-sayuran ini. Mudah-mudahan dengan adanya konsep integrated farming system ini bisa mengembalikan pola keuangan keluarga menjadi lebih normal, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan pengembangan oleh teman-teman sekalian dalam pengembangan wirausaha khususnya di bidang pertanian peternakan ini.
Memang pertimbangan utama kami di keluarga untuk berhenti itu bukan waktu yang singkat ya. Butuh waktu sekitar 3 tahun untuk berpikir dan mempersiapkan terutama mental dan modal ya untuk memulai usaha mandiri ini. Pertimbangan utama saya berhenti di perusahaan tersebut yaitu saya kerja di site sehingga waktu untuk keluarga cukup kurang ya, dimana menggunakan sistem roster yaitu 8 minggu kerja, 3 minggu libur, sehingga dari situ saya berpikir bahwa kebahagiaan itu bukan sekedar materi, tapi keluarga adalah nomor satu, itu yang utama. Kemudian yang kedua, selama saya bekerja di perusahaan, saya melihat juga bahwa orang-orang yang kami bina di perusahaan ternyata dalam kurun 2-3 tahun mereka bisa survive dan sukses gitu. Dari situ kami berpikir, kenapa tidak kalau kita mulai usaha tersebut. Jadi yang dulunya sebagai pendamping dan pembina sekarang menjadi pelaksana. Mudah-mudahan usaha ini bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan. Namun dalam suka dan dukanya, dalam usaha ini tidak semudah dan segampang di teori ya. Kalau di teori bisnis atau kuliah bisnis itu sangat mudah dan manis ya. Tapi pada kenyataannya ketika di awal banyak sekali kegagalan, terus tantangan, dan berbagai macam dihadapi, dan sampai setahun menjalankan usaha ini memang belum bisa mencapai sukses yang sangat besar, tetapi kesuksesan terbesar yang kami dapat adalah waktu dengan keluarga lebih banyak, kemudian melihat grafik usaha juga sedikit demi sedikit mulai stabil, dan mudah-mudahan dalam tempo 2-3 tahun ke depan masih tetap bisa survive dengan usaha ini dan bisa mengembangkan ke arah yang lebih maju. Demikian, mudah-mudahan hal ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang berminat untuk berwirausaha, tapi tidak juga sampai berpikir bahwa bekerja di tempat orang lain, bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah itu adalah hal yang jelek, tidak. Tapi itu adalah pilihan, dan saya memilih wirausaha ini untuk jalan hidup saya dan keluarga. Bagi yang berminat untuk di dunia profesional, silahkan dilanjutkan. Bagi yang minatnya berusaha, silahkan dimulai dari sekarang, jangan menunggu nanti. Modal memang perlu, tetapi sebanyak-banyak apapun modal, kalau tidak dimulai dari sekarang, ya tidak akan bisa terlaksana usaha tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Mudah-mudahan anak-anak muda di kampung saya ini, kemudian ya secara umum di Kecamatan Surade, bisa menggali potensi-potensi yang ada di sekitarnya, karena di kampung kita ini banyak sekali potensi, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya yang bisa kita kembangkan.